Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Syahdi. Dalam video kedua kali ini masih sama membahas materi peran produsen dan konsumen. Pada materi ini terdapat indikator dan kode, dan melanjutkan isi video yang pertama di video Sparkle. Oke, kita lanjutkan kembali pada materi kali ini. Ada standar kompetensi. Yang pertama, memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi produsen dan konsumen. Kompetensi dasarnya 1, mendeskripsikan konsumen dan produsen. Indikatornya mendeskripsikan peran ekonomi, rumah, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Selanjutnya, memberi contoh peran pelaku ekonomi masyarakat, rumah, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Oke, bahan ajar yang kita akan pelajari perilaku konsumen dan produsen. Yang pertama, pelaku ekonomi. Di sini terdapat pelaku ekonomi yang salah satunya dalam gambar ini terdapat penjual gulali dan ini pembelinya. Ini dinamakan pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Oke, selanjutnya kegiatan ekonomi. Suatu kegiatan seseorang atau perusahaan atau masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa diproduksi dalam perekonomian. Selanjutnya, kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi. Produksi yaitu usaha menghasilkan atau menambah kegunaan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Yang kedua, konsumsi. Kegiatan memakai atau menghabiskan barang dan jasa yang dihasilkan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Distribusi. Distribusi yaitu usaha menyalurkan atau mengirimkan hasil produksi kepada masyarakat untuk barang produksi sampai pada konsumen. Pelaku ekonomi yang pertama yaitu rumah tangga konsumen atau RTK. Perannya sebagai mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi sebagai pemasok dan pemilik faktor produksi. Menawarkan faktor produksi kepada rumah tangga produksi untuk proses produksi. Faktor produksi yang ditawarkan antara lain tanah, tenaga kerja, modal, keahlian, dan skill. Oke, selanjutnya rumah tangga produksi atau perusahaan RTPR. Perannya sebagai memproduksi serta menghasilkan barang produksi termasuk yang dijual ke luar negeri sebagai pengguna faktor produksi. Sebagai agen pembangunan membantu pemerintah dalam kegiatan membangun seperti membuka vakansi kerja, membangun infrastruktur, mensejahterakan karyawan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah atau RPM. Perannya sebagai pengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri guna menjaga stabilitas ekonomi, mencegah terjadinya kekacauan dan kerugian bagi rakyat. Sebagai konsumen, perannya mengkonsumsi barang dan jasa antara lain pembelian peralatan dan perlengkapan kantor untuk kepentingan tugas-tugas pemerintah. Sebagai produsen, pemerintah bertindak sebagai produsen dengan menjalankan berbagai perusahaan milik negara BUMN, khususnya produksi barang dan jasa yang vital bagi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya masyarakat ekonomi luar negeri. Perannya sebagai modal kerjasama dan penghasil devisa dalam bidang perdagangan, pertukaran tenaga kerja, penanaman saham, pinjaman, bantuan yang sifatnya independen. Selanjutnya peran pelaku ekonomi. Yang pertama rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Peran rumah tangga konsumsi sebagai konsumen, sebagai penyedia faktor produksi. Sebagai konsumen yaitu kita membeli barang atau produk dari
perusahaan atau memakai barang tersebut untuk kita konsumsi sebagai makanan, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Kalau sebagai faktor produksi, kita itu membuat suatu produk atau barang yang kreasinya kayak UMKM kayak gitu untuk dijadikan seperti baju, tas, terus dompet, nah kayak gitu tuh faktor produksi di rumah tangga konsumsi. Selanjutnya, rumah tangga produksi. Sebagai produsen, sebagai pengguna faktor produksi. Di sini terdapat suatu pabrik gula Gresik dan ini pengguna faktor produksi, yaitu ini mengatur gimana perekonomian kita atau kesejahteraan di pabrik ini meningkat atau tidak. Kalau sebagai agen pembangunan ini arsitek, kayak contoh kayak PT Wika, PP untuk membangun infrastruktur negara yang terikat oleh pemerintahan atau BUMN ini. Contohnya seperti itu. Terus peran rumah tangga negara sebagai pengatur, tadi sudah dijelaskan slide selanjutnya, untuk mengatur jalannya kelancaran ekonomi di dalam negeri. Sebagai konsumen itu pemerintah itu mengkonsumsi kayak kebutuhan belanja negara untuk kepentingan negara. Sebagai produsen ini menghasilkan produk infrastruktur, membangun BUMN dan kegiatan yang sifatnya untuk masyarakat atau warga negara. Selanjutnya yaitu peran masyarakat ekonomi luar negeri. Ini terdapat keuntungan kita kerjasama oleh masyarakat luar negeri. Kita pertukaran barang masuk import, walaupun itu makanan, ekonomi, walaupun itu otomotif, terus peminjaman bank, kita kalau butuh negara kita untuk memperbaiki infrastruktur bisa pinjam ke luar negeri. Terus pertukaran tenaga kerja, penanaman modal investasi dalam negeri untuk meningkatkan devisa negara. Oke, selanjutnya next lagi. Ada 3 siklus macam diagram siklus ekonomi. Ada siklus ekonomi sederhana, siklus ekonomi 4 sektor, siklus ekonomi 3 sektor. Konsepnya, peran perilaku dari konsumen dan produsen dapat diinteraksikan terhadap peran pemerintah dan masyarakat. Interaksi tersebut dapat ditunjukkan melalui circular flow diagram sebagai berikut. Di sini terdapat contoh siklus ekonomi sederhana, yaitu pada siklus aktivitas ekonomi sederhana hanya melibatkan 2 pelaku ekonomi, yaitu RTK dan RTP. Para konsumen dan kelompok RTK membutuhkan barang dan jasa dari RTP dalam proses pemenuhan kebutuhan. Di sini ada contohnya rumah tangga, perusahaan, barang, jasa dan produksi, penjualan hasil produksi untuk konsumsi, faktor produksi SDA, sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill. Selanjutnya yaitu siklus ekonomi 3 sektor. Dalam siklus aktivitas ekonomi 3 sektor terjadi hubungan timbal balik antara rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, dan rumah tangga pemerintahan. Dan biaya yang digunakan salah satunya diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Contohnya itu kayak pabrik dan perusahaan yang membayarkan pajaknya untuk pemerintah dan dikembalikan lagi oleh masyarakat untuk kebutuhan yang baik seperti membangun jembatan, infrastruktur tol kayak gitu, terus membangun
kayak BUMN untuk meningkatkan ekonomi negara. Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi 4 sektor. Kegiatan ekonomi 4 sektor sering disebut perekonomian terbuka, karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri maupun juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Sering bertukar bekerja dan modal untuk kebutuhan negerinya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, komen,